Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Implementasi Hawalah pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT Sidogiri KCP Omben tahun buku 2018. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas UAS, yakni mata kuliah Fikih Muamalah, dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hashimi, SEI, MESY. Baik, jurnal ini ditulis oleh Abdul Majid Thayyibi. Tahun jurnal 2019 dengan jurnal yakni Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan dengan volume 3 dan halaman 38 hingga 50. Latar belakang masalah. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang menegakkan aturan-aturan Islam. Lembaga keuangan syariah ini memiliki tantangan risiko terbesar, yakni pada penyaluran dana yang berupa pembiayaan. Semakin tinggi pembiayaan bermasalah, maka semakin menjadikan alat penyemangat bagi para karyawan bank untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah pada pembiayaan pada masa sekarang ini. Dalam agama Islam dikenal sebagai lembaga hawalah, yakni lembaga pengalihan tanggungan hutang. Hiwalah ini menjadikan persoalan penting pada masa sekarang ini. Koperasi Jasa Keuangan Syariah, sebuah koperasi jasa keuangan syariah di Sidogiri merupakan lembaga keuangan mikro yang tidak hanya berfokus pada penyaluran dan pembiayaan pada masyarakat, namun merupakan lembaga yang mengikuti arus masalah tepatnya di daerah peneliti tinggal. Oleh karenanya sangat tidak dapat dipungkiri adanya lembaga keuangan ini menjadi penengah ketika masalah itu berkembang. Dengan mengalihkan hutangnya dengan prosedur yang jelas dan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman tentunya. Dengan masalah-masalah tersebut, maka peneliti mengambil judul Implementasi Hawalah pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT Sidogiri KCP Omben. Baiklah, selanjutnya yakni teori. Hawalah merupakan akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung hutangnya. Rukun dari hawalah. Yang pertama adanya muhil. Muhil merupakan orang yang berhutang. Yang kedua adanya muhal alaih, yakni orang yang wajib menanggung hutang. Yang ketiga adanya muhtal. Muhtal merupakan orang yang dihutangi. Yang keempat adanya objek akad. Dan yang kelima adanya pernyataan ijab qabul. Yang selanjutnya yakni pengertian pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kolektivitasnya tergolong dalam perhatian khusus, kemudian kurang lancar, diragukan, dan macet. Nah, yang termasuk pembiayaan lancar itu seperti apa? Pembiayaan lancar itu merupakan pembiayaan yang angsurannya angsuran pokok, kemudian memiliki mutasi rekening yang aktif, dan pembiayaan yang dijamin dengan uang tunai. Kemudian yang kedua, pembiayaan khusus. Pembiayaan perhatian khusus ini yang terdapat tunggakan angsuran pokoknya dan mutasi relatif aktif. Kemudian jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan. Yang ketiga yakni kurang lancar. Yang dimaksud yaitu ketika terdapat bunga yang telah melampaui dari 90 hari. Frekuensi mutasi relatif rendah, dokumentasi pinjaman yang lemah. Kemudian pembiayaan diragukan. Terjadi kapitalisasi bunga, kemudian terdapat tunggakan angsuran pokok, dan yang terakhir yakni pembiayaan macet, yakni apabila terdapat kerugian ditutup dengan pinjaman yang baru
dan juga terdapat tunggakan angsuran pokok. Kemudian yang selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif deskriptif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari perilaku orang yang telah diamati. Yang terakhir yakni pembahasan atau hasil dari penelitian. Adapun implementasi dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT Sidogiri KCP Omben, yakni merujuk pada ekonomi syariah dan fatwa DSN MUI yang telah memutuskan terkait dengan hawalah. Nah, pelaksanaan hawalah ini yakni antara muhil dan muhal alaih mendatangi koperasi tersebut dengan memberikan keterangan bahwa hutang oleh muhil akan dilanjutkan oleh muhal alaih dengan sah, dengan syarat-syarat tertentu dan rukun tertentu tentunya. Nah, perincian pembiayaan akan diberikan secara tertulis. Agar apa? Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara muhal alaih dan muhtal. Perincian tersebut akan dijelaskan di hadapan muhil, muhal alaih, dan muhtal. Karena hal itu merupakan syarat sahnya dalam melakukan akad hiwalah, disertai dengan surat pernyataan yang harus ditandatangani bermaterai. Sedangkan syarat-syarat administrasi dibutuhkan jika muhal alaih menginginkan adanya perubahan atas nama pembiayaan, maka harus memiliki syarat-syarat tertentu dalam pengajuan pembiayaan sebagai berikut. Yang pertama yakni 1. Pengajuan permohonan. Yang kedua, permohonan merupakan anggota BMT UGT dengan minimal saldo Rp5.000. Yang ketiga, mengisi formulir pembiayaan murabahah. Yang keempat, memiliki fotokopi KTP. Yang kelima, memiliki fotokopi KK. Yang keenam, memiliki fotokopi surat nikah. Yang ketujuh, memiliki fotokopi jaminan sebagai pengikat. Yang kedelapan, BMT mensurvei tempat muhal alaih. Yang kesembilan, menandatangani perjanjian pembiayaan. Nah, dalam hal ini bukan berarti agama Islam melarang adanya pembiayaan di BMT Sidogiri, tapi dengan adanya syarat-syarat yang banyak itu, maka akan menjadikan ketentuan-ketentuan di lembaga syariah tersebut dengan tujuan agar pelaksana itu tidak melakukan penipuan, kelalaian, ataupun hal-hal yang melanggar perjanjian. Nah, cukup sekian review jurnal yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.